dihina, diremehkan, bahkan dipecat hanya karena dianggap OB tak berguna. Tapi siapa sangka, sebulan kemudian dia kembali bersama pria tua berwibawa yang bikin seluruh kantor gemetar. Siapa sebenarnya pemuda sederhana itu? Dan kenapa semua orang tiba-tiba minta maaf padanya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Pagi itu, suasana PT Gantara Corp masih dipenuhi aroma kopi dan suara ketikan cepat para karyawan yang mulai sibuk dengan rutinitas. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Raka melangkah masuk dengan seragam OB yang masih tampak baru. Sepatunya sederhana, rambutnya rapi, dan wajahnya menyimpan senyum tenang yang membuat beberapa karyawan menoleh sekilas, sebelum akhirnya kembali acuh. Raka memperhatikan ruangan besar itu dengan mata jernih, seakan ingin menghafal setiap detailnya. Meski tampak biasa saja, sebenarnya ia tengah menjalani misi penting. Tapi tak seorang pun menyadari siapa dirinya sebenarnya. Saat Raka mulai mengambil pel dan peralatan kebersihan, beberapa karyawan mulai saling berbisik. Anak baru, ya? Mukanya kayak anak kampung. Iya, tapi lumayan ganteng sih. Sayang cuma OB. Halah, ganteng MAH percuma kalau cuma bersihin toilet. Bisik-bisik itu jelas terdengar oleh Raka. Namun ia hanya tersenyum tipis. Ia tidak datang untuk mencari pujian. Ia datang untuk melihat hati orang-orang di kantor itu. Belum 5 menit bekerja, langkah Raka terhenti di meja staf administrasi bernama Rani. Wanita 32 tahun itu terkenal dengan kesombongannya. Wajahnya penuh make-up mahal, tasnya bermerek, dan gaya bicaranya selalu meninggi seakan kantor itu miliknya sendiri. Saat itu, beberapa kertas laporan jatuh ke lantai karena tersenggol lengan Rani. Melihat itu, Raka refleks menunduk dan membantu merapikannya. Namun bukan terima kasih yang ia dapat. Jangan sentuh mejaku kalau belum disuruh, bentak Rani, membuat hampir seluruh ruangan menoleh. Tangan OB bau pel lantai. Tahu, kamu mau ngotorin berkas penting. Beberapa karyawan menahan tawa. Ada juga yang pura-pura sibuk tapi jelas menikmati momen itu. Raka menahan napas sejenak. Bukan karena marah, tapi karena ia ingin memastikan dirinya tetap tenang. Ia menatap kertas yang masih di tangannya, lalu perlahan berdiri dan menunduk hormat. Baik, Bu. Saya hanya ingin bantu membereskan kertas yang jatuh. Maaf kalau saya salah. Alih-alih mereda, Rani justru mendengus sinis. Kalau kamu mau lama kerja di sini, tetap tahu tempatmu. Kamu OB, bukan staf. Jangan sok inisiatif. Raka hanya mengangguk. Ia tahu ini baru permulaan. Ia tahu masih banyak perlakuan serupa yang akan ia dapatkan. Dan ia tahu, semua ini akan menjadi catatan penting untuk ayahnya kelak. Namun di balik sikap diam dan senyumnya yang lembut, ada satu hal yang belum disadari oleh siapapun di kantor itu. Raka menyerap semuanya. Satu sikap, satu kata, satu perilaku. Semua akan ia ingat. Semua akan kembali diungkap pada waktunya. Dan hari itu, tanpa sadar, Rani telah menempatkan dirinya sebagai nama pertama dalam daftar orang-orang yang akan membuatnya terkejut di masa depan. Hari demi hari berlalu. Tapi perlakuan buruk Rani terhadap Raka tidak pernah berkurang sedikit pun, bahkan semakin menjadi. Setiap pagi sebelum kantor benar-benar ramai, Raka selalu datang lebih dulu untuk mengepel, mengelap meja, dan merapikan dokumen yang tercecer. Namun meski ia bekerja dengan hati-hati, Rani selalu menemukan alasan untuk mencaci. Kadang dari hal kecil. Ih, cara kamu nyapu kok kayak orang baru belajar? Malu-maluin perusahaan. Kadang dari hal yang tak masuk akal. Kok kamu jalan terlalu pelan? OB itu harus gesit. Masa jalan saja lemot? Setiap hinaan itu disaksikan beberapa karyawan lain yang hanya berpura-pura tidak peduli. Ada yang hanya mengangkat bahu,
Ada yang menahan tawa, dan ada pula yang diam-diam merasa kasihan tapi takut melawan Rani. Raka selalu menjawab dengan senyum kecil. Sikapnya yang tetap sabar malah membuat Rani semakin kesal. Siang itu, pantry penuh dengan beberapa staf yang sedang mengambil minuman atau sekadar beristirahat sejenak. Raka datang membawa kantong sampah kosong, berniat mengganti plastik tempat sampah. Rani sedang memegang segelas kopi hitam panas, berbicara keras dengan dua rekannya sambil mencibir sesuatu. Ketika melihat Raka masuk, sudut bibirnya naik sinis. Rak. Suara Rani menggema, menarik perhatian semua orang di pantry. Kamu kalau ngepel itu yang bersih. Lantai pantry masih kotor banget. Padahal pagi itu lantai sudah mengkilap. Raka menunduk sedikit. Baik, Bu. Nanti saya bersihkan lagi. Tapi Rani tidak puas. Dengan sengaja, ia menjatuhkan kopinya ke lantai. Suara gelas plastik yang terhempas membuat semua orang terhenyak. Cipratan kopi panas membasahi lantai, dan sedikit mengenai celana Raka. Rani berpura-pura terkejut. Oh, kok bisa jatuh, ya? Lalu ia menatap Raka dengan tatapan merendahkan. Tuh, bersihin. Kerjaan kamu itu cuma ngepel. Jangan mimpi punya masa depan. Rak, OB itu ya tetap OB. Beberapa karyawan saling melihat. Ada yang ingin menegur Rani, tapi tidak ada yang berani. Raka menunduk, perlahan mengambil tisu dan mulai membersihkan tumpahan itu. Tangannya sedikit gemetar karena panasnya kopi, tapi ia tetap melanjutkan. Dalam hati, ia tidak marah. Ia tidak tersinggung. Yang ia lakukan hanya mengamati. Ia menilai siapa yang berhati baik, siapa yang jujur, siapa yang tulus, dan siapa yang hanya memakai topeng saat bos besar datang. Dan hari itu, ia mencatat satu hal. Rani bukan hanya sombong, tapi juga meremehkan manusia seperti tidak punya hati. Ketika semua orang akhirnya keluar dari pantry, hanya satu orang yang menatap Raka iba, seorang office bau tua bernama Pak Seno. Sabarlah, nak, bisiknya pelan. Orang kayak Bu Rani itu biasanya jatuhnya paling keras. Raka tersenyum. Iya, Pak. Saya cuma menjalankan tugas saya. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah, tugas Raka bukan hanya mengepel lantai. Tugasnya adalah menilai hati seluruh karyawan, untuk dilaporkan langsung pada pemilik perusahaan, ayahnya sendiri. Dan Rani baru saja menambah panjang reputasinya di mata pewaris perusahaan itu. Malam itu, setelah seharian dihina dan dipermalukan oleh Rani, Raka pulang ke kamar kos sederhana yang sengaja ia pilih agar penyamarannya sempurna. Lampu kamar yang redup menyinari wajahnya yang lelah, tetapi bukan karena pekerjaan fisik, lebih karena tekanan mental yang harus ia jalani setiap hari. Namun ia tahu, semua itu bukan tanpa tujuan. Ponselnya bergetar. Layar menunjukkan nama yang sangat ia hormati. Ayah. Raka menghela napas, lalu mengangkatnya. Halo, Ayah. Suara berat dan penuh wibawa terdengar di seberang sana. Suara yang jarang sekali muncul di kantor kecuali di rapat-rapat besar. Raka, bagaimana harimu? Raka menatap langit-langit kamar, mencoba merangkai kata yang tidak mengungkapkan betapa berat harinya sebenarnya. Cukup melelahkan, tapi aku baik-baik saja. Suara ayahnya terdengar lebih lembut. Kau sudah lihat sendiri, nak. Inilah alasanku menyuruhmu turun langsung. Aku ingin tahu siapa yang jujur bekerja, siapa yang tulus, dan siapa yang hanya pura-pura baik saat aku ada. Raka menutup mata sejenak. Di kepalanya, wajah Rani dan staf-staf lain yang meremehkannya terbayang jelas. Aku mengerti, Ayah. Dan aku sudah mulai melihat sisi lain dari mereka. Ayahnya diam sejenak, sebelum berkata tegas. Perusahaan ini dibangun dari keringat dan jerih payah. Aku tidak mau orang yang merusak budaya kerja yang sehat. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar layak berada di dalamnya. Ketika suatu hari nanti perusahaan ini kuserahkan padamu.
Kata-kata itu membuat dada Raka terasa berat. Menjadi pewaris bukan sesuatu yang ia sombongkan. Justru itu adalah tanggung jawab besar yang menuntut kebijaksanaan. Aku akan lakukan tugas ini sebaik mungkin. Yah, kata Raka pelan namun tegas. Aku ingin ayah bangga. Aku sudah bangga. Nak, kau turun langsung. Merasakan dari bawah. Tidak semua pewaris mau melakukan itu. Raka tersenyum kecil. Meski hatinya terasa hangat. Tapi ingat, tambah Pak Arman, kau bukan sedang main peran. Kau sedang mempelajari hati manusia. Kata-kata itu menggema lama setelah telepon berakhir. Ia menatap buku kecil yang sejak awal ia gunakan untuk mencatat perilaku para karyawan. Setiap nama memiliki tanda penilaian. Yang jujur, yang pura-pura baik, yang tulus bekerja, yang menggunakan jabatan untuk menindas. Nama Rani mendapat tanda merah tebal. Tapi bukan hanya dia, beberapa nama lain juga mulai terlihat karakternya. Raka mengambil napas panjang. Ini bukan sekadar observasi, gumamnya. Ini menentukan masa depan orang-orang. Tapi ia tidak membenci siapapun. Bahkan Rani sekalipun. Ia hanya merasa kasihan. Karena mereka tidak sadar bahwa lelaki yang mereka hina selama ini adalah pewaris langsung perusahaan yang memberi mereka makan. Sebelum tidur, Raka menatap seragam OB yang tergantung di dinding. Besok, aku kembali menjalani hariku sebagai Raka. OB biasa, ucapnya lirih. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu. Suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan hari itu, kebenaran akan mengguncang seluruh kantor. Pagi itu, kantor sedang sibuk-sibuknya. Banyak karyawan bergegas menyiapkan laporan bulanan. Raka sejak pagi sudah mengepel koridor depan agar ruangan tetap bersih sebelum pimpinan datang. Ia bekerja cepat dan teliti, tapi tetap berusaha tidak mengganggu aktivitas siapapun. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari. Lantai dekat meja Rani masih sedikit basah. Rani berjalan tergesa sambil membawa tumpukan berkas dan kopi panas di tangan. Sepatunya berhak tinggi, langkahnya cepat, dan wajahnya terlihat kesal karena rapat yang harus ia persiapkan. Di tengah koridor, Rani mendadak terpeleset. Tanpa berpikir panjang, Raka yang kebetulan berada tak jauh dari sana langsung melompat dan menangkap tubuh Rani sebelum ia jatuh membentur lantai. Berkas-berkasnya berhamburan di udara, dan kopinya hampir tumpah, tapi Raka berhasil menahannya. Untuk beberapa detik, kantor terdiam melihat kejadian itu. Tapi bukannya berterima kasih. Rani justru menepis tangan Raka kasar. Kamu pikir aku butuh pertolongan OB kayak kamu? Suaranya keras, menusuk, dan penuh penghinaan. Semua karyawan langsung melirik. Sebagian menahan senyum jahil. Raka mundur satu langkah, menunduk sopan. Maaf, Bu. Saya hanya tidak ingin Anda terjatuh. Tapi Rani semakin marah. Wajahnya memerah karena malu. Atau gengsi, tidak ada yang tahu. Atau kamu sengaja, ya? Biar bisa sentuh aku? Dasar OB murahan. Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa lepas. Beberapa yang lain hanya terdiam. Merasa tidak enak tapi tidak berani membela Raka. Suasana kantor berubah menjadi panggung penghinaan yang menyakitkan. Raka merasakan panas di wajahnya. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ia menunduk semakin dalam. Saya tidak bermaksud seperti itu, Bu. Saya hanya... Sudah. Jauhin aku. Jangan dekat-dekat. Bentak Rani sambil membenarkan tas dan rambutnya. Ia tidak peduli bahwa berkas-berkasnya berserakan di lantai. Ia tidak peduli bahwa jika bukan karena Raka, ia mungkin sudah cedera. Yang ia pedulikan hanyalah menjaga image di depan karyawan lain. Raka ingin membantu mengambil berkas-berkas itu, tetapi Rani menatapnya tajam. Sentuh satu lembar saja, kamu saya laporkan. Akhirnya Raka hanya bisa berdiri kaku,
sementara karyawan lain memungut kertas itu sambil menggosip pelan. Kasihan amat Tobe itu. Tapi ya salah sendiri ngepel pagi-pagi. Bu Rani memang galak, tapi Obe itu juga sih. Tak ada satupun yang benar-benar membelanya. Raka berjalan kembali ke ruang cleaning service dengan napas berat. Ia menatap tangannya. Tangan yang barusan menyelamatkan seseorang, tapi malah dibalas hinaan. Namun, ia tetap tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Ini bagian dari tugas. Gumamnya pelan. Di dalam hati, ada satu perasaan yang semakin kuat. Setiap perlakuan buruk akan menjadi catatan berharga bagi masa depan perusahaan. Dan bagi dirinya sendiri. Raka menatap keluar jendela, melihat karyawan yang lalu lalang tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun suatu hari nanti, semua akan berubah. Semua yang menertawakannya hari ini akan terdiam. Semua yang meremehkannya akan menyesal. Dan momen ketika Rani menuduhnya, sengaja memegang, itu akan menjadi salah satu memori yang paling jelas diingatnya. Karena hari pembalasan bukanlah hari di mana ia membalas dendam. Tapi hari ketika kebenaran akhirnya terungkap. Hari itu suasana kantor begitu tegang. Rani tampak mondar-mandir sambil memegangi laci meja kerjanya. Riasan wajahnya sedikit berantakan, rambutnya acak-acakan, dan napasnya memburu. "Uangku! Uangku hilang!" teriaknya panik. Beberapa karyawan mendekat, pura-pura peduli, tapi sebagian hanya ingin tahu gosip baru. "Uang berapa, Bu?" "2 juta. Ada di laci tadi pagi. Sekarang hilang." Rani memandang sekeliling dengan mata tajam, seperti sedang mencari mangsa. Dan benar saja, tatapannya tepat berhenti pada Raka, yang kebetulan sedang menyapu tak jauh dari sana. Wajah Raka terangkat, tampak bingung. Namun sebelum ia sempat bicara, Rani mengacungkan jari ke arahnya. "Kamu, cuma kamu yang sering dekat meja ini. Siapa lagi kalau bukan kamu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Beberapa karyawan mulai membentuk opini mereka sendiri. "Iya, Obe kan sering bersihin meja tiap pagi. Mungkin dia lagi butuh uang. Biasanya yang kelihatannya baik justru begitu." Raka menghela napas pelan. "Bu Rani, saya tidak." Tapi ucapan itu dipotong kasar. "Sudah, jangan pura-pura polos. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Obe lain gak ada di shift pagi." Rani langsung melapor ke HRD dengan ekspresi penuh drama. Tanpa penyelidikan, tanpa bukti, tanpa cek CCTV, HRD langsung memutuskan yang paling mudah. Memecat Raka. Sepihak, tanpa memberi kesempatan membela diri. Raka dipanggil ke ruang HRD. Ruangan itu terasa dingin dan penuh tekanan. HRD hanya menyerahkan surat tanpa banyak bicara. "Maaf, Raka. Kami berhentikan mulai hari ini. Ini keputusan final." "Loh, tapi saya..." "Sudah diputuskan. Silakan tanda tangan." Tidak ada pembelaan. Tidak ada pertanyaan. Semuanya seperti sudah diatur oleh Rani. Saat Raka keluar dari ruang HRD dengan amplop coklat di tangan, seluruh karyawan memandanginya dengan tatapan menghakimi. Tidak ada satupun yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Rani berjalan melewatinya dengan senyum kemenangan. "Lain kali, kalau miskin, jangan ambil yang bukan milikmu." Beberapa karyawan tertawa kecil. Sebagian menatap sinis. Sebagian lagi hanya mengikuti arus. Raka hanya tersenyum tipis. Ia berdiri di tengah ruangan, memandangi wajah-wajah yang selama ini meremehkannya. Wajah yang menyembunyikan topeng kesopanan ketika atasan ada, tapi berubah menjadi serigala saat berhadapan dengan orang yang lebih rendah. Dengan tenang, ia berkata, "Baik, mungkin ini yang terbaik untuk sekarang. Terima kasih, sudah memperlakukan saya seperti ini." Ucapannya membuat beberapa karyawan saling pandang, geli, merasa bahwa Obe itu sedang pasrah atau bodoh.
Sudah, cepat keluar, sindir seseorang. Kasihan banget sih. Tapi ya siapa suruh? Raka berjalan keluar dengan langkah ringan, meninggalkan ruangan yang selama sebulan menjadi tempat ujian mentalnya. Seragam OB yang lusuh dan tas kecilnya ia bawa dengan tenang, tanpa satupun amarah di wajahnya. Tapi tepat setelah ia melewati pintu keluar, angin sore menyapa lembut. Ia berhenti sejenak, menatap gedung besar itu. Bulan depan, aku akan kembali. Dan saat itu, semua orang akan tahu kebenarannya. Tanpa menoleh lagi, Raka berjalan pergi. Di dalam gedung, tawa meremehkannya masih menggema. Tak ada yang tahu, tawa itu akan berubah menjadi penyesalan terdalam yang pernah mereka rasakan. Sejak kepergian Raka, suasana kantor berubah drastis. Awalnya semua merasa lega karena OB yang dianggap sumber masalah sudah tidak ada. Namun, dalam hitungan hari, kekacauan mulai terlihat. Laporan keuangan yang biasanya rapi tiba-tiba berantakan. File yang harusnya dikirim ke klien justru hilang dari sistem. Beberapa karyawan mulai saling menyalahkan karena laporan gaji bulan itu penuh kesalahan. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, bahkan ada yang tidak tercatat sama sekali. Ini tidak mungkin terjadi. Dulu semuanya berjalan lancar. Keluh Lina, staf administrasi, sambil menepuk dahinya. Rani yang biasanya penuh percaya diri kini tampak jauh berbeda. Setiap pagi ia datang dengan mata sembab dan wajah tegang. Ia duduk di meja kerjanya sambil menggigit kuku, mencoba menyembunyikan rasa panik. Kenapa semua makin berantakan setelah si OB itu pergi? Gumamnya, tanpa sadar mengakui bahwa peran Raka jauh lebih besar dari sekadar OB. Namun yang membuat Rani makin gelisah adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kunjungan sang direktur utama. Sudah 3 kali dalam seminggu, pria parubaya itu datang tanpa pemberitahuan. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong kantor, mengamati karyawan satu persatu. Tatapannya tajam, penuh penilaian. Setiap kali muncul, semua langsung tegang. Pak Direktur lagi, kenapa sekarang sering banget datang? Bisik salah satu staf. Rani selalu berusaha tersenyum meski suaranya bergetar. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Namun sang direktur hanya menjawab dengan kalimat pendek yang membuat bulu kuduk merinding. Saya sedang mengecek siapa yang benar-benar bekerja dengan jujur di kantor ini. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rani. Ia tak tahu bahwa diam-diam sang direktur telah mengetahui lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Ia tak tahu bahwa hilangnya Raka dari kantor bukan sekadar keputusan cepat, melainkan pemicu rencana besar yang sudah lama disiapkan. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, seluruh karyawan, terutama dirinya, akan menghadapi kenyataan pahit tentang siapa sebenarnya Raka. Senin pagi itu, kantor yang biasanya ramai dengan suara ketikan dan tawa kecil mendadak sunyi. Semua berhenti bekerja ketika sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu belakang terbuka, menampakkan seorang pria tua berwibawa dengan jas abu-abu elegan, Direktur Arman, diikuti seorang pemuda yang berjalan tegap di belakangnya. Langkah mereka bergema di seluruh lobi. Pak Direktur datang. Bisik salah satu staf dengan suara hampir tak terdengar. Rani berdiri paling depan, mencoba merapikan rambut dan senyumnya meski jantungnya berdegup liar. Ia tidak tahu alasan kedatangan mendadak itu, dan itu membuatnya semakin cemas. Namun kecemasannya berubah menjadi keterkejutan yang jauh lebih besar ketika melihat pemuda yang berjalan di samping Pak Arman. Pemuda dengan kemeja putih bersih, wajah tenang, dan aura profesional itu adalah seseorang yang tak pernah dia sangka akan kembali. Raka. Tapi bukan Raka yang ia hina, rendahkan, dan usir sebagai OB. Ini adalah Raka yang berbeda, jauh lebih berwibawa, dewasa, dan jelas, bukan lagi seorang office boy. Rani langsung merasa lututnya lemas. Selamat datang, Pak Arman, ujarnya dengan suara gemetar. Dan
Maaf, pemuda ini, siapa? Pak Arman berhenti tepat di tengah ruangan, menatap seluruh karyawan yang kini sudah berkumpul membentuk lingkaran. Ia menepuk pundak Raka dengan bangga. Kenalkan, katanya dengan nada tegas dan penuh wibawa. Ini Raka Arman, putra saya, dan calon penerus perusahaan ini. Seolah ada bom yang meledak di tengah kantor. Beberapa karyawan spontan menutup mulut menahan teriakan. Yang lain saling pandang tidak percaya. Bahkan satpam yang berdiri di pintu hampir menjatuhkan walkie-talkie-nya. Rani? Ia berdiri membeku. Wajahnya pucat seperti kertas. Tubuhnya bergetar. Matanya membesar. Raka? Calon penerus perusahaan. Suaranya nyaris tak keluar. Raka menatapnya sekilas. Tatapan tenang, tidak marah, tapi juga tidak seperti dulu. Tatapan seseorang yang sudah melihat dunia lebih luas, dan tidak lagi mempedulikan hinaan masa lalu. Selamat pagi semuanya, ucap Raka dengan sopan dan profesional. Mulai hari ini, saya akan mendampingi ayah dalam mengelola perusahaan. Reaksi karyawan semakin heboh. Dia. OB itu? Bisik seorang staf, nyaris pingsan. Gila, aku pernah nyuruh dia fotokopi sambil bentak. Gumam yang lain, menutup muka. Aku pernah ngetawain dia pas dia dipecat. Lirih seorang karyawan yang menunduk. Rani merasakan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Semua memori ketika ia memfitnah Raka seakan menghantamnya sekaligus. Dan rasa ngeri itu semakin menjadi-jadi ketika Pak Arman menambahkan. Mulai hari ini, saya ingin mengevaluasi satu persatu karyawan yang ada. Saya ingin tahu, siapa saja yang bekerja dengan jujur, dan siapa yang merusak perusahaan. Rani hampir tak bisa berdiri. Sementara Raka hanya menatap ruangan itu dengan senyum tipis. Senyum yang membuat semua orang bertanya-tanya. Apakah ia datang untuk memaafkan? Atau untuk mengungkap semua yang sebenarnya terjadi? Ruangan rapat besar itu dipenuhi ketegangan. Tidak ada suara selain detik jam dinding yang terdengar begitu keras. Seolah memukul setiap hati yang sedang cemas. Semua karyawan duduk berderet, menunggu keputusan yang entah akan menyelamatkan atau menghancurkan karir mereka. Pak Arman membuka map tebal berlogo perusahaan. Isinya bukan sekadar laporan, tapi bukti, kumpulan catatan detail hasil penyamaran Raka selama menjadi OB. Rani meneguk ludah, tangan gemetar. Beberapa staf lain mulai saling pandang dengan wajah panik. Pak Arman memulai, suaranya tegas namun tenang. Selama 1 bulan, Raka mencatat semua perilaku kalian. Siapa yang bekerja dengan jujur? Siapa yang hanya berpura-pura saat saya datang? Siapa yang memanfaatkan jabatan untuk merendahkan orang lain? Dan siapa yang benar-benar memiliki hati? Ia membuka lembar pertama. Contoh, absensi palsu. Ada beberapa staf yang pulang lebih awal tapi tetap menekan fingerprint. Ada yang datang terlambat tapi minta temannya absen duluan. Beberapa karyawan langsung menunduk dalam ketakutan. Raka melihat mereka dengan tatapan netral, tanpa dendam, tapi tegas. Pak Arman melanjutkan, membuka lembar berikutnya. Bagian keuangan. Laporan gaji banyak salah. Ada staf yang sengaja mengubah angka untuk kepentingan pribadi. Staf keuangan menutup wajahnya, nyaris menangis. Namun, di tengah-tengah laporan buruk itu, ada juga hal yang membuat beberapa orang terkejut. Tapi, kata Pak Arman sambil menghela napas, bukan hanya yang buruk yang kami temukan. Ada juga yang bekerja dengan sepenuh hati. Ia mengambil lembar lain. Para OB, cleaning service, dan staf level rendah, ternyata mereka yang paling disiplin. Tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh, dan selalu membantu meski tidak diperintah. Beberapa OB yang duduk di belakang ruangan saling pandang, terharu. Raka tersenyum kecil. Bapak Ibu sekalian, lanjutnya, status bukan ukuran kemuliaan seseorang. Justru orang-orang yang tidak terlihat, seringkali merekalah yang menjaga perusahaan tetap berjalan.
Semua terdiam. Dan akhirnya, lembar terakhir dibuka. Nama paling atas, Rani Kusuma, staf administrasi. Rani merasa udara di ruangan menghilang. Tangannya berkeringat. Suaranya tercekat. Pak Arman menatapnya tajam. Fitnah terhadap karyawan lain, penyalahgunaan jabatan, perlakuan tidak profesional, dan memecat seseorang tanpa bukti. Rani menunduk. Air mata mulai jatuh. Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu. Raka, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan suara lembut namun menusuk. Bu Rani, selama saya jadi OB, Ibu tidak pernah memperlakukan saya seperti manusia. Padahal saya hanya ingin bekerja seperti yang lain. Rani menangis semakin keras. Lututnya gemetar. Saya tidak tahu kamu, putra direktur. Raka menggeleng pelan. Itulah masalahnya, Bu. Seharusnya Ibu memperlakukan saya baik bukan karena saya anak direktur, tapi karena saya sesama manusia. Ruangan senyap. Semua merasa tertampar oleh kata-kata itu. Dan Rani hanya bisa menangis. Bukan hanya karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena sadar betapa buruknya sikapnya selama ini. Saat nama dan kesalahan Rani disebutkan satu persatu, tubuhnya langsung lemas. Rani benar-benar kehilangan kekuatan untuk berdiri. Ia jatuh berlutut di lantai ruang rapat. Tak peduli semua rekan kerja melihatnya. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Raka, maafkan saya. Saya sudah terlalu sombong. Saya memperlakukan kamu seperti bukan manusia. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Seluruh ruangan terdiam. Untuk pertama kalinya, Rani yang selama ini angkuh terlihat begitu rapuh. Tanpa topeng kesombongan, tanpa gengsi. Raka menatapnya lama. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Hanya ketenangan yang membuat semua orang heran. Raka perlahan berjalan mendekatinya. Rani mendongak, matanya sembab. Bibirnya bergetar kuat menahan rasa malu. Saya benar-benar menyesal, ulang Rani, suaranya pecah. Saya menghina kamu, menilai kamu rendah, memecat kamu tanpa bukti, hanya karena kamu OB. Raka menghela napas pelan. Bu Rani, katanya lembut namun tegas. Sejak awal saya datang ke kantor ini bukan untuk menyusahkan siapapun. Saya hanya ingin bekerja dan melihat siapa yang sungguh-sungguh menjaga perusahaan ayah saya. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah semakin keras. Raka melanjutkan. Suaranya tenang dan teduh. Saya tidak pernah sakit hati, Bu. Tapi saya belajar sesuatu. Rani perlahan menurunkan tangannya. Mendengarkan dengan penuh penyesalan. Pangkat, gaji, jabatan, tidak menunjukkan siapa seseorang sebenarnya, ujar Raka. Yang menunjukkan itu adalah hati, cara kita memperlakukan orang lain, terutama yang kita anggap rendah. Beberapa karyawan menunduk, merasa ucapan itu bukan hanya untuk Rani, tapi untuk mereka juga. Saya benar-benar tidak pantas, Raka. Bisik Rani, suaranya parau. Kalau saya bisa memutar waktu, saya tidak akan pernah bersikap seperti itu. Raka tersenyum kecil, senyum yang penuh pengertian. Semua orang bisa salah, Bu. Yang penting, Ibu sadar hari ini. Dan itu sudah cukup. Mata Rani kembali berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa pemuda yang pernah ia hina habis-habisan justru menunjukkan kelapangan hati sebesar itu. Ruangan rapat terasa hangat untuk sesaat. Bukan karena kenyamanan, tapi karena semua orang tengah bercermin pada diri masing-masing. Sementara Rani hanya bisa menangis dalam-dalam, menyesali ego yang dulu ia banggakan, dan bersyukur karena orang yang ia sakiti ternyata jauh lebih mulia daripada dirinya. Seminggu setelah pengungkapan besar itu, PT Gantara Corp mengadakan rapat umum seluruh karyawan. Ruang hall utama penuh. Namun suasananya jauh berbeda dari biasanya. Bukan tegang, tapi penuh rasa haru dan introspeksi. Di depan panggung,
Berdiri seorang pemuda yang dulu sering dilihat hanya sebagai OB tak berguna. Kini, ia mengenakan setelan jas elegan, namun tetap dengan senyum sederhana yang sama. Raka Arman, Direktur Muda PT Gantara Corp. Semua orang berdiri memberi tepuk tangan panjang saat namanya disebut. Namun Raka hanya menunduk sedikit, tanda hormat, tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan. Setelah tepuk tangan reda, Raka mengambil mikrofon dan berkata dengan suara yang tenang namun penuh makna. Terima kasih kepada semua yang sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Saya berdiri di sini bukan untuk mengingatkan kesalahan masa lalu, tapi untuk mengajak kita belajar bersama. Karyawan mendengarkan, sebagian dengan mata berkaca-kaca. Raka melanjutkan. 1 bulan menjadi OB membuka mata saya. Saya melihat siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang bekerja hanya demi terlihat baik. Saya belajar bahwa jabatan tidak menentukan siapa seseorang sebenarnya. Di barisan depan, Rani menatapnya dengan wajah campur antara kagum, syukur, dan masih sedikit malu. Sikapnya kini jauh berbeda. Ia lebih ramah, lebih sopan, dan tidak lagi memandang rendah siapapun. Pengalaman pahit itu mengubahnya sepenuhnya. Raka lalu menoleh kepada para OB dan cleaning service yang duduk di barisan kiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Tanpa kalian, perusahaan ini tidak akan berjalan. Kalian mungkin jarang disorot, tapi kalian adalah tulang punggung kantor. Para OB berdiri, terharu melihat penghargaan sebesar itu. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Lalu, Raka menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam dan merenung. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat kecil. Karena bisa jadi, dialah yang paling besar di antara kita. Kalimat itu menggema, menusuk hati setiap orang yang sebelumnya pernah menilai seseorang hanya dari penampilan atau jabatan. Musik lembut mulai mengalun, menambah suasana haru. Rani menunduk. Air mata jatuh 1 tetes. Ia mendekati Raka setelah rapat berakhir. Terima kasih, karena memberi saya kesempatan untuk berubah, ucapnya pelan. Raka tersenyum hangat. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, Bu Rani. Hari itu, perusahaan bukan hanya memiliki direktur muda baru, tetapi juga memiliki semangat baru, lebih menghargai, lebih menghormati, lebih tulus. Dan kisah Raka menjadi pelajaran yang tak akan dilupakan. Kerendahan hati bukan membuat kita kecil, tapi membuat kita lebih besar di mata orang lain. Setiap orang punya cerita, punya luka, punya perjuangannya sendiri. Kadang kita terlalu cepat menilai, terlalu mudah merendahkan, tanpa tahu siapa mereka sebenarnya, atau apa yang mereka bawa dalam diamnya. Kisah Raka mengingatkan satu hal yang sering kita lupa. Kerendahan hati selalu lebih berharga daripada jabatan. Dan kebaikan akan selalu kembali pada mereka yang tulus. Hari itu, seluruh karyawan menyadari bahwa manusia bukan dinilai dari seragam yang ia pakai, melainkan dari hati yang ia jaga. Dan bagi Raka, serta bagi semua yang melihatnya, pelajaran itu akan selalu melekat. Hormatilah semua orang, karena yang kita anggap kecil, bisa jadi adalah sosok besar yang sedang menyamar. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.